Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dun sanak kasadonyo. Alhamdulillah basobok kito baliak di channel Indra Official Ko. Channel nan keren, dengan moto babagi taruih di jalan nan bana. Ba akaba dun sanak, apolai sehat sajo kasadonyo. Semoga kito sadonyo selalu sehat, murah rasaki dan sukses mangarajoan aktivitas sehari-hari, amin. Pado konten kito nan sakaliko, ambo tengoan kadun sanak sadonyo. Video tausiah, menyambut bulan suci Ramadan, nan diadokan Majelis Taklim Baitul Ikhlas Kapalokoto Kecamatan Lubuk Sikaping, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022 Kapatang. Penceramahnya Ustadz Indra Suherman SHIMAG. Salamaik menonton, Sado dun sanak, Dimas Sajo Barado, baginan alun, jangan sampai lupa tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Tinggalkan komentar nan rancak, untuk membangun channel ko, sudah tuh, buliah di bagian kamano sajo, ke WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, jonan lain bagai. Tarimo kasih banyak kasadodun sanak, jangan diantian sabalun sudah menonton abis videonya, buliah ndak gagal faham. Semoga nan maha kuasa selalu maridoi sadokarajo nan kito kakok. Amin. Ini Bu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita berada di pertengahan bulan Sya'ban, ya Bu. Lebih kurang 2 minggu ke depan kita akan masuk bulan suci Ramadan. Lain sanang hati masuk ini Bu? Sanang hati gitu. Jangan dibuatin di lawak makan deh kawan. Lawak tambah kuri lawak tuh kawan. Jadi kita ibaratnya bulan suci Ramadan. Bulan yang paling mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai ibu jemaah taklim Musyawarah Baitul Ikhlas Kapalokoto yang sudah mengaku beriman, kita yang dipanggil. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Alaikumusiyam. Sebelum lagi ibu, saya akan bedakan kepada ibu arti ala dengan fauqa. Yang punya sama-sama artinya di atas. Ibu ya. Ala bahasa Arab arti di atas juga. Fauqa di atas juga. Tapi ada hadis tentang puasa kok alaikum, ndak fauqakum. Bu jalan mari deh. Waalaikumsalam. Iko namanya pipet ya Bu ya. Salah tadi dia teh minuman asri. Kok dia teh kok? Dia teh kok ala atau fauqa Bu? Ala. Kok dia teh Bu ya? Pipet di atas air. Ini namanya fauqa. Nah, apa beda dia teh iko aja di atas ini? Kalau ini ala, ini fauqa, sama-sama dia teh sampai minum air. Apa bedanya? Itu ada tuh penjelasan apa? Kalau ala tuh di atasnya melekat dengan barangnya. Kalau fauqa tidak melekat di atas. Fauqa sama di atas langit, tidak menempel. Berarti kutiba alaikum, diwajibkan di atasmu kepadamu, berarti melekat wajib kepada orang beriman. Diwajibkan kepadamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasanya pernah diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kamu. Kepada nabi-nabi sebelum Muhammad diwajibkan. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Tujuannya sangat jelek. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuannya.
Tapi Ibu, takwa itu pasti kita dapatkan? Belum tentu. Karena Allah memakai rahasia la'alla. La'alla itu maknanya mudah-mudahan, bisa jadi, atau agar, atau supaya. Mudah-mudahan kamu bertakwa, agar kamu bertakwa, supaya kamu bertakwa, bisa jadi kamu bertakwa. Tidak pasti kata Allah. Berarti Anda rahasianya. Masalah puasa kok, Allah nak bicara di sini dengan kamu berpuasa pasti bertakwa. Itulah rahasianya. Allah memakai yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti siapa nanti yang bisa sempurna atau tidak puasanya tergantung kualitas imannya masing-masing. Korasinya. Makanya tidak pakai manusia adalah, wahai manusia semuanya wajib puasa. Ini pilihan. Pilihan apa? Pilihan puasa ini pilihan bagi orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak akan mau dan terpilih jadi puasa. Nah, makanya ada orang nanti di bulan Ramadan akan kita lihat nanti di bulan Ramadan orang tidak berpuasa. Jadi cara dulu. Nah, jadi awak dulu. Akan nampak nanti awak berpuasa, orang tidak berpuasa. Yang makan itu di mana-mana. Baik tetangga sebelah rumah, di jalan, di pasar, Ibu. Atau sarang bakarajonya tukang kerja rumah awak. Nah, awak puasanya makan. Dan lain-lain. Kenapa dia tidak berpuasa? Karena iman kan Ibu, iman. Maka kurasi pertama. Maka menjelang Ramadan kok, persiapan pertama kita Ibu adalah perbaiki kualitas iman awak. Jadi dibahsu biasa, diupdate iman tuh Pak. Tuh update dulu. Tuh bahasa kerennya bahasa niasnya ya. Sedangkan diupdate, diperbaharui. Jadidu imanakum, perbaharui imanku. Harus makin kuat iman awak dari hari ke hari gitu. Karena kita hari ke hari itu sebenarnya hakikatnya makin dekat kepada batas kematian awak itu. Bisa Ibu pasien sampai umur bulan Ramadan bisa Bu? Tidak bisa. Apa yang bisa lakukan? Makanya Rasulullah mengajarkan banyak doa salamu bulan Sya'ban mulai Rajab. Allahumma ya Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ila Ramadan. Doa ya Allah, barik berkahilah aku selama bulan Sya'ban dan sampaikanlah balighna panjang lombaku nanti ke bulan Ramadan. Karena di sana ada amal-amal terbaik nanti. Banyak kan? Nah, jadi yang pertama dulu Ibu, kita akan kedatangan tamu Ramadan bulan yang mulia, yang sangat mulia ini. Maka pertama Bu, seringlah berdoa awak, doa ya Allah panjang umur awak untuk sampai awak ke bulan Ramadan besok. Ya, amin ya. Amin. Itu kita doakan. Kemudian apa lagi Bu? Karena Ramadan ini penuh dengan rahasia besar, sebagai sebuah waktu, sebagai sebuah momen untuk menjadi takwa. Sampai latihan awak, boleh awak menuju posisi takwa. Apa gunanya posisi takwa? Takwa ini adalah posisi seseorang yang paling dekat dengan Allah, yang paling mulia dengan Allah. Sebagaimana ayat lain dikatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Ketika Allah berbicara dengan manusianya, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Itu ada dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ketika Allah berbicara, wahai manusia, kami akan jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, berbeda suku-suku dan bangsa-bangsa, tapi ketahuilah tujuannya adalah untuk saling kenal mengenal. Manusia yang banyak tuh, yang banyak suku bangsa, yang semuanya lahir dari laki-laki perempuan ayah ibunya, dari semua manusia yang berbeda-beda itu, yang paling mulia di sisiku adalah atqakum, yang paling bertakwa. Sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, manusia yang kalian itu ikut ambil takwa. Banyak ayat-ayat ataupun hadis berbicara tentang keutamaan orang bertakwa. Wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan rezeki dari pintu yang enggak diduga-duga. Kalau dia ada masalah, dimurahkan menyelesaikan masalahnya dan sebagainya. Nah, jadi kalau sebulan ke depan kita latihan atau diadakan waktu oleh Allah agar kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Dalam satu hadis Ibu dan Bapak, Ibu ini mengatakan Allah, Nabi pernah mengatakan, kam min shaimin, ya, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Di bulan Ramadan besok akan kamu lihat betapa banyak orang-orang yang berpuasa, tetapi tidaklah dia dapatkan dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan haus. Banyak juga yang puasa, di samping tadi kan kita cerita banyak yang puasa, banyak ya, ya. Tapi awak yang puasa pun nanti karena rahasia keimanan tadi akan ada lo awak beko puasa lai, puasanya lai sah ya, menahan yang membatalkan puasanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ditahannya sadonya yang membatalkan puasa, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada berhubungan sama istri di siang Ramadan dan lain-lainnya. Tetapi Rasul mengatakan, Anda pula nanti sebagian orang yang dia berpuasa tapi tidak diberi pahala. Nah, pahala tidak dapat, sia-sia kecuali haus dan lapar. Kenapa demikian Ibu? Karena dia tidak menjaga dirinya dari hal-hal yang merusak ibadah puasanya. Yang merusak hanya sekedar mana lapar dia haus saja. Makanya Ibu, kalau sekedar manahan puasa lapar dia haus, litak dia haus, itu anak TK bisa enggak? Bisa. Maka awak perlu puasa yang berkualitas. Nah, bahwa puasa itu berkualitas, maka Ibu harus mempersiapkan juga namanya persiapan ilmu Ramadan. Nah, jadi harus mulai bicara ilmu puasa Ramadan tuh. Ibu coba balik ulang-ulang balik ya. Kok ada bukunya, buka bukunya. Wah, tengok mulai dari mungkin bagaimana mulai dari niat, Ibu ya. Nah, awak harus berniat yang benar dalam puasa Ramadan. Karena niatnya puasa apa? Nawaitu shaumaladin an adai fardhu ramadani hadisan fillah. Sengaja aku berpuasa Ramadan pada bulan ini lillahi ta'ala. Nah, itu niat ya. Niat dibaca sebelum waktu pagi. Boleh nanti pas malam tarifah. Itu berniat. Jangan lupa berniat. Nah, kemudian apa nanti hal yang membatalkan? Itu ilmu puasa yang wajib-wajib aja dulu kan.
makan dan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri dengan sengaja nanti, murtad dengan sengaja, ya kalau anak itu benar, kalau asalnya macam-macam dan sebagai diantaranya. Nah, itu diantaranya nanti. Dan yang terpenting adalah ilmu yang merusak nilai puasa. Nah, makanya puasa itu ada tingkatannya. Dibagi oleh para ulama, ada puasa orang awam, ada puasa khawas, puasa khawasul khawas. Itu dia para ulama bagi. Puasa awam itu puasa orang kebanyakan, hanya sekedar menahan lapar dan haus. Tapi awak itu mau habis itu dong. Awak puasa yang harus berkualitas tuh. Tidak hanya menahan perut lapar itu, tapi menahan seluruh anggota badan. Ya, ketika perut menahan, dia juga bukan seluruh anggota badan kita. Mata puasa lagi, ya. Nah, mata itu berpuasa juga dari melihat hal-hal yang merusak nilai puasa kita. Makanya tidak boleh itu nazratun bisyahwah. Di antara yang merusak puasa adalah melihat dengan pandangan syahwat. Selang puasa siang nanti timbul, itu nanti merusak nilai puasa. Batal puasanya tidak, tapi nilainya tidak ada. Karajo lain tapi tidak menilai. Walah pandai tapi nilai itu tidak ada siapa. Pahalanya tidak ada. Tahan mata. Kemudian mulut. Nah inilah yang sangat sulit kan. Nah, makanya di antara mulut kalau yang harus berpuasa lebih hati-hati. Khamsun yuftiruna shaim. Nah, ada berapa hal yang merusak atau yang menyebabkan yuftiruna shaim. Orang puasa itu sama aja lah bukanya. Al-kadzib. Berdusta. Nah, kalau puasa awak tahan diri jangan sampai padutu awak ya. Nah, berdusta. Menyatakan yang benar itu salah, yang salah itu benar. Jadi menjaga diri. Jangan sampai berdusta. Bohong. Apalagi ghibah. Tapi ghibah apa? Nah, kok malu-malu. Kecenya aja bergunjing. Nah, bahasa apa bunyian itu tuh, Bang? Ya bergunjing. Tahu berarti bergunjing, Bang? Mangincian orang. Mangincian yang buruk, ya kalau mancan rancak apa punya itu. Deh, itulah suksesnya naik pangkat ini. Bergunjing itu menyampaikan aib saudaranya atau hal yang dia tentang saudaranya itu, seandainya dia ada di depan kita waktu kita menyampaikan itu, dia bisa sakit hatinya. Karena ketujuhnya tidak ridhonya. Karena tidak ada dari awak itulah buat cari tuannya, apalagi aibnya itu namanya bergunjing. Habis nilai puasa. Nah, banyak. Nah, jadi itu dari mulut tadi. Berdusta juga lidah ya. Jadi lidah tuh makanya gigi itu di giginya. Kalau keluar mengecek, makanya dipaga juga gigi. Runcian ya. Kalau talang-talang soalnya gigi lidah tuh. Nah, tapi ada filosofis maknanya. Allah menciptakan satu itu punya makna yang kadang tekan di Jawa. Lidah tak bertulang ya. Kok bertulangnya malah ke lidah. Dipaga dari dua gigi atas bawah. Boleh tak ngelopeknya keluar? Tak keluar kantor-kantor gunjing. Tak boleh maduto. Panai buat gigi lidah setelah makan. Nah, itu pesan sebenarnya. Lama makan awak, tak gigi lidah. Putih lidah tu. Karena dia lentur kan, boleh sakit. Gigi pun tak sampai memutuskan lidah. Nah, jadi yang kedua tadi adalah berdusta, bergunjing. Apalagi namimah. Kecil itu. Juga dosa lidah ini yang merusak menghapuskan nilai puasa. Namimah. Apa namimah itu? Mengadu domba, menghasut, memprovokasi orang lain bercakap gitu. Nah, atau mengompori lah bahasa Indonesia.
Sabananya orang kok tak bercakap bisa kan? Bisa damai orang tetangga kok, tapi dek santiang maulah mangi api kompon bercakap ini. Berlawanan dengan sifat muslim. Kalau kita tuh harus mendamaikan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka kalau anu berselisih saudara awak, maka damaikanlah. Tapi ini ada yang sebagian sukunya model itu, menghasut, memancing masalah. Nah, itulah namanya namimah, mengadu maksud orang lain untuk bermasalah. Nah, lah nampak kadamai baru orang lain dipancing. Amolah baru akhirnya ya. Amolah tek, cara tumbana jadinya ketek duluan. Tek maaf gininya. Alalah. Itu namanya mengadu domba. Itu harus jauh dari awak yang puasa besok ya, Nek. Ya, Mbak ya. Bukan jauh dari awak nih. Awak jauh dari baduto atau berbohong, jauh dari awak itu daripada bergunjing, jauh dari sikap orang. Apalagi bersaksi palsu. Ini khusus, ini yang 5 ini khusus. Khamsun yuftiruna shaim, 5 hal yang merusak atau yang sama orang puasa itu sama dia yang berbuka. Habis nilainya. Ini khusus hadis Nabi. Yang pertama tadi berdusta atau berbohong, kedua bergunjing, ketiga mengadu domba, yang keempat bersaksi palsu. Nah, diminta nanti sebuah keterangan, ibu tahu sedang sebuah perkara, ibu batu itu bu atau tidak bu, ibu menentu ya kan, ibu sama puasa. Katakanlah ya kesaksian yang benar. Jangan bersaksi yang tidak benar. Ini saksi, ini khusus. Apalagi nanti sampai di saksi di persidangan atau saksi nanti menyelesaikan masalah orang secara adat dan sebagainya. Jadi orang berpuasa kalau dia menyampaikan kesaksian yang dia tahu dengan tidak benar atau palsu berbuat saksinya, habis nilai puasa saya. Yang kalimat telah tadi Pak sampaikan, nazratun bisyahwah, memandang dengan pandang syahwat. Jadi hati-hati juga nanti selama puasa Ibu yang suka main HP, ya Pak ya, suka cari YouTube atau yang lain, kadang tidak ada niat. Niat kita tidak ada, tapi namanya teknologi sekarang ya Bu ya, kalua saja, foto tak apa banyak nih. Terpengaruh kita cepat. Berbanyaklah gunakan mata itu untuk membaca Al-Quran. Ya Pak. Kesempatan waktu awal, apalagi lah Ibu lah pensiun, lah banyak waktu, perbanyak saja lah baca Quran. Kan masih nampak baca Quran Ibu? Ada yang tak nampak Ibu? Nampak pakai kacamata deh. Alhamdulillah. Kalau guna tahu itu banyak baca Quran, tambah tarang mata Ibu ya. Insya Allah ini keberkahannya. Inilah kemuliaan Al-Quran. Acuk dibaca. Membacanya apalagi selama Ramadan diberikan pahala berlipat-lipat. Di luar Ramadan, seseorang yang baca Al-Quran itu satu huruf itu dinilai 10. Berwudu dia satu huruf 25. Dalam sholat dibaca satu huruf 100 kebaikan. Bulan Ramadan ditambahkan lagi lipat-lipatnya. Ya Allah ini tidak tahu berapa. Karena pahala-pahala yang sunat di dalam Ramadan sama dengan pahala wajib di luar Ramadan. Apalagi yang wajib nanti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Maka dikatakan Nabi, tidaklah alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif lam mim, alif sahuruf, lam sahuruf, mim sahuruf, 3 huruf, berarti 3 pula pahalanya. Andai kata ibu berwudu nanti kali 3 dapat 75 kali. Berapa lagi nanti baca satu halaman, baca 1 juz 1 hari, apalagi tamat Allah Akbar berapa besar nanti pahala itu. Nah, ini yang terpenting kita siapkan diri kita tentunya dengan tadi niatnya perkuat iman, perdalam ilmu puasa. Nah, kenapa orang-orang yang puasa tadi artinya termasuk dia tidak diterima pahalanya
karena berpuasa tidak dengan ilmunya. Nah, puasa orang puasa tapi tidak berilmu. Yang merusaknya puasa dilanggar. Ada yang sunah-sunahnya kesempatan terbaik nak di kerajaan. Ini sunah, ini kesempatan itu. Apa sunah puasa contohnya? Di antara sunah puasa itu berbanyak sedekah. Ya contohnya. Apalagi menyegerakan berbuka. Nah ya, kalau berbuka segerakan. Masuk waktu berbuka langsung berbuka. Nah, jadi tahan dulu karena ada waktunya dari pagi menahan. Menyegerakan berbuka itu sunnah. Apa kalau makan sahur melambatkan makan sahur. Nah, jadi lambat makan sahur aja. Ibu selesai makan masuk imsak. Itu sunnah. Boleh makan sahur jam 2 malam pagi? Boleh ya. Atau pulang tarawih makan sahur boleh aja. Tetapi tidak dapat sunnahnya. Sunnahnya mengakhirkan makan sahur. Ya. Jam barang makanya jam mampir barangkali kan atau jam 4:30 atau coba masak. Kira-kira ibu sudah makan lah, sudah makan Tuhan. Tiba imsak. Berartilah mengakhirkan. Nah, ini sunnahnya. Apa sunnahnya lagi? Membukakan orang berpuasa. Nah, menyumbang ibu bagi makanan atau membukakan ada beko kamu saya itu surawakan puasa. Karena orang yang membukakan orang berpuasa, bagi pabukon orang berpuasa, inyo mendapat pahala orang yang puasa itu dan pahala orang berpuasa ini tidak dikurangi. Nah, banyak banyak. Kau Ramadan, di luar Ramadan enggak? Ibu semakan pembukuan dimakan oleh 10 orang nanti yang berpuasa. Itu sado pahalanya. Dapat. Insyaallah. Inilah kemuliaan. Jadi karena itu Ibu, mari kita siapkan diri, kita bersenang hati. Termasuk nanti niat-niat Ibu memaknai balimau. Ya. Lah Ibu kamu balimau biasanya Ibu? Di rumah. Hah? Kata nana. Atau kata naya itu lurah barangin, kayak bonjo, mandi-mandi ini kuningan. Nah, jadi hati balimau telah membersihkan diri, termasuk badan jasad, termasuk hakikat mensucikan jiwa itu adalah saling memaafkan. Ya, bukan mana-mana. Kalau Ramadan, karena puasa ini adalah kaitannya dengan Allah. Puasa Ramadan kok Allah kata fasomuli. Semua ibadah itu kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Ramadan itu puasanya adalah ibadah seriah rahasia. Yang tahu puasa indah dengan batuannya hanya kita dan Allah. Mungkin malaikat ya. Orang lain bisa gitu apa? Lepas itu alhamdulillah. Jalan apa benar. Padahal pagi lah sudah makan pagi, makan kadang-kadang. Buat pakai lu ke lip yang enggak kering-kering tuh ya. Masih kok nama udah yuk hari puasa ibu ke. Karena murah, mengicu lagi yang awak mengicu awaknya puasa nak murah aja. Baik ke kantor kok makan. Karena itulah ibadah sirriyah. Puasa ini ibadah yang rahasia, yang hanya kita yang sebenarnya tahu dengan persis kita berpuasa atau tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah agih langsung pahalanya sesuai dengan kehendak ingin Allah. Makanya berbeda-beda nanti. Nilai untuk si A mungkin 10-an. Puasa si B bisa 100. Puasa si C bisa 1000. Tergantung dengan maunya Allah. Karena berbeda nanti kualitas imannya. Nah, tentu kita berpuasa itu dengan ilmunya. Marhaban ya Ramadan. Ya, selamat Ramadan. Mudah-mudahan nanti bulan penuh berkah ini bisa kita laksanakan ibadah dengan sempurna pada bulan ini. Sebelum kita tutup, ibu-ibu mungkin kita kalau ada yang perlu diskusikan satu atau dua tentang ibadah puasa Ramadan, disilakan ibu. Kemudian ibu satu lagi, sebelum masuk Ramadan ini, tolong ibu pastikan hutang-hutang nalamu lah terbayar. Nah, kalau ada ya, mungkin ibu masih ada yang haid, maksudnya, atau ibu sakit, ibu yang perlu diqadha atau ibu bayar fidyah yang sedang menyusui. Itu semuanya menjelang Ramadan ini salah saya dulu. Nah, boleh awak nak
masuk Ramadan tuh lebih basah dari kanak-kanak ibu yang tahu. Pada hari puasanya dulu batal, termasuk di kanak kalau masih ingat, yang lama-lama teringat semuanya. Ya, ini ya mungkin ada sakit gini ya, ada sakit dalam perjalanan musafir yang dibolehkan kita tidak puasa itu boleh nanti kita. Silakan Bu, ada tadi pertanyaan. Ibu ambil kanan tadi ya. Kasih Ustaz. Mengenai balimau itu Ustaz. Tadi kan Ustaz belum termasuk kita kan. Bagaimana kalau balimau kan ada cara kadang-kadang mandi yang jauh. Iya. Dalam kajian. Itu kan masuk balimau itu tadi kan balimau. Iya. Jadi balimau itu Ibu, ini kan tradisi. Nah, yang biasa cari apa ka danau-danau, apa ka tapi tangayan. Nah, dalam evaluasi kita yang lebih hari-hari ke Bu, itu merusaknya, menambah dosa ini sebagian Bu. Sulit kita menjaga daripada hal-hal yang berbuat nanti dosa. Sehingga kau pengen mandi Bu nampak aurat. Ya. Misalnya lagi mandi itu kalau perempuan masih perempuan, kalau laki-laki sama. Iya. Tapi tujuannya balimau atau gimana? Iya. Itu nanti. Ya, jadi itu. Anjuran balimau yang mandi-mandi kau Ibu, yang lu nampak dasarnya dari mana? Secara agama Ibu ya. Tapi ada kebiasaan. Nah, tapi itulah kebiasaan turun-temurun. Nah, jadi kalaupun tidak bisa bana di lihat balimau kakek juga Pak Ibu. Jadi ya, jagolah diri, jago mantu jangan melihat dekat orang lain. Kini kan tradisi balimau kok banyak berbuat dosa. Nyepai aja cewek-ceweknya pacarnya. Itu nang tadi kini. Faktanya model itu. Nah, tapi balimau kamu saji adat awak di Sikoto itu bagus itu kan. Nah, contohnya di musim saji tiba 2 pesilat Ibu ya, kadang kayak maghrib. Nah, bekolah kau baca kakaknya, kek kesalahan itu lain nah. Salam-salaman lah. Itu tradisi kita yang rasanya insya Allah didengarkan itu ya. Nah, ada di sini baca kak ya, hampir baca kak. Nah itu nih. Jadi kalau rasanya bisa awak tahan ini untuk kehati-hatian ya, untuk kehati-hatian. Tapi kok dibawa di minantu sebut, payah lah di teoto aja lah. Nanti dibawanya mak payah lah jalan-jalan lah, pemilih tepi lawi ya kan jadi kita jaga. Jadi orang-orang bertakwa itu Ibu, dia orang yang betul-betul menjaga. Nah, memihlah dirinya dari kemungkinan terjerat dalam dosa. Karena awak tak baniat. Kalau bawa nanti itu mungkin masih bisa terjaga kita. Nah, masih bisa kok kita. Tapi nanti yang mudah-mudahan itu yang kita khawatirkan. Balimau, coba ibu cek Ramadan, tuh bojo tuh batang ayat tuh semua di antaranya. Tapi lawi, tambah pemandian. Ini dianggap balimau mensucikan diri memasuki Ramadan. Iko cara gimana? Inilah tradisi yang pemahaman yang kurang tepat. Lah jadi awak mandi lah Ibu ke Ramadan tuh, mandi di rumah bersih-bersih itu benar tuh bersih kita, basahkan awak, basahkan badan itu, nah basahkan rambut seluruh tubuh itu, kita sucikan badan, bersihkan rumah kita, bersihkan tempat ibadah awak. Berasihan, mungkin kebiasaan kita adalah membersihkan panon kuburan, ya. Ini yang mungkin itu Bu. Nah, kakak mah bisa rencana Bu. Iya lah, itu kan kadang-kadang cucu Ibu ya, cucu kejadiannya. Ini kan karena cucu gue bahaya milahnya ya. Cucu membawa nenek, ya kan? Nek. Kata nama nek kemana mandi, bawa pamila. Nah, cukup Bu? Sudah siang, sudah sore. Ada satu lagi atau cukup? Pas. Ya pas. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi Ibu semuanya dan bisa insya Allah ditambah ibadah bagi kami. Kalau ada salahnya istighfar minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada Ibu semuanya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله